Dah. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait persebaran flora dan fauna. Oke, seluruh wilayah di muka bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik wilayah, diperkirakan hanya sekitar 1/550 bagian wilayah di muka bumi yang berpotensi sebagai lingkungan hidup. Keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini tidak merata. Dalam pengertian selama persyaratan hidup terpenuhi, maka dapat berkembang biak dengan baik, atau sebaliknya akan punah dengan sendirinya. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai persyaratan untuk agar tetap hidup di tempat tinggalnya. Untuk submaterinya, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, dan yang kedua ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Jenazah Bu. Ya. Wilayahnya. Iklim Bu. Betul. Acung dong. Acung dong. Oke, lanjut ya. Halo. Faktor yang pertama yaitu benar kata Manda tadi, yaitu iklim. Setiap spesies hewan ataupun tumbuhan habitatnya berbeda, sehingga iklim atau unsur cuaca di satu pihak mendukung kehidupan flora dan fauna tertentu, tetapi di lain pihak merintangi atau menghambat flora dan fauna tertentu untuk hidup dan berkembang. Ada beberapa unsur dari iklim juga yang mempengaruhi si persebaran flora dan fauna itu. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Suhu udara di suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di tempat tersebut. Jenis tumbuhan ataupun hewan tertentu mempunyai toleransi belajar terhadap suhu. Artinya mempunyai persyaratan suhu lingkungan yang ideal bagi kehidupannya. Artinya punya batas suhu minimal dan maksimal. Misalkan di suhu yang rendah ada hewan yang bisa bertahan hidup, kayak apa contohnya? Selanjutnya ada kelembapan udara. Berdasarkan kelembapannya dibagi menjadi flora dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Xerophyta, yaitu tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering. Yang kedua ada Mesophyta, tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab kayak lumut, anggrek. Terus yang ketiga ada Hydrophyta, tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang basah. Kayak bisa ada yang mencontohkan? Rasa Ibu ini gondok. Betul. Terus yang terakhir ada Tropophyta, tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan, yaitu tumbuhan khas dari iklim monsun tropik. Selanjutnya angin. Banyak tumbuhan yang proses penyembuhannya dibantu oleh angin atau anemogami, dan proses penyebarannya juga dibantu oleh angin atau anemokori. Contohnya penyembuhan padi dibantu oleh angin, dan penyebaran pohon mahoni dibantu juga oleh angin. Yang selanjutnya ada curah hujan. Banyak sedikitnya curah hujan akan menentukan formasi vegetasi di muka bumi, sekaligus mempengaruhi hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Contohnya padang rumput yang luas dengan hewan khas biri-biri atau bisa ya. Habis strike ibu mah. Faktor yang kedua yaitu kondisi fisik bumi. Kondisi fisik bumi yang dimaksud itu kayak lautan, gurun, terus pegunungan tinggi
dapat menjadi perintah atau penghambat, tetapi juga dapat menjadi perantara terjadinya perpindahan flora dan fauna. Contohnya, kayak pohon kelapa yang tumbuh di pinggir pantai, terus buahnya jatuh, terus ke bawah arus sama arus laut, terus ke bawah ke pulau lain. Juga pegunungan Andes yang menghalangi migrasi burung. Faktor yang ketiga ada adaptasi. Flora dan fauna mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempat, seleksi alam. Di alam berlaku ketentuan kalau yang kuat itu adalah yang menang. Oleh karena itu setiap binatang akan berusaha untuk menghindari dan bersembunyi dari predatornya, kayak hewan yang suka berkamuflase kayak ular dan sebagainya. Yang kelima ada makanan. Beberapa jenis hewan hanya terdapat di daerah tertentu karena hanya di daerah tersebut terdapat makanannya. Kayak ikan hanya dapat hidup di air karena makanannya hanya ada di. Terus ada manusia. Manusia adalah faktor yang sangat menentukan terhadap proses penyebaran flora dan fauna di muka bumi. Tetapi keterlibatannya yang paling akhir baru setelah zaman penjelajahan dimulai. Campur tangan dalam mengelola lingkungan alam juga dapat mempengaruhi keberadaan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir ada keadaan tanah. Keadaan tanah di suatu wilayah sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah tersebut. Apabila tidak ada yang bisa hidup, hewan pun tidak akan bisa bertahan di tempat tersebut. Karena tumbuhan berkedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan. Oke, materi yang selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian tengah. Dan ketiga wilayah itu dibatasi oleh 2 garis. Garis apa aja? Ya, betul. Garis Wales itu melintang dari utara Kalimantan ke sini melewati Bali ke selatan Jawa. Terus kalau garis Weber itu dari utara Sulawesi melewati Kepulauan Maluku dan ke selatan Nusa Tenggara. Akibat letak hewan-hewan yang ada di bagian Indonesia bagian barat itu tipenya itu asiatis. Kalau yang di tengah itu peralihan. Kalau yang di timur selanjutnya sebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di wilayah Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu pertama wilayah flora Sumatera Kalimantan. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, contoh flora khasnya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Terus ada wilayah flora Jawa Bali. Contoh flora khas yang tumbuhnya itu burohal atau pekol. Terus ada wilayah flora Kepulauan Wales. Wales itu terdiri dari Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara. Contoh flora yang tumbuhan ada pohon sagu. Yang terakhir ada flora Papua. Contoh flora yang khas tumbuh adalah eukaliptus atau eukaliptus. Sama dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland, Australia Utara. Beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain yaitu ada hutan musim. Terdapat di daerah Indonesia yang memiliki suhu udara tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Contoh hutannya hutan jati atau hutan kapuk. Biasanya ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa
timur. Yang kedua, hutan hujan tropis. Terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Indonesia tropis dan dilalui garis khatulistiwa sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Curah hujan tinggi dan temperatur udara yang tinggi. Biasanya ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu ada sabana. Terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselimuti pepohonan yang bergerombol. Biasanya ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada stepa. Kalau tadi sabana itu padang rumput yang luas tapi dikelilingi sama ada pohon-pohon. Kalau stepa itu adalah padang rumput yang sangat luas tanpa ada pohon-pohon. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Contohnya kayak di Nusa Tenggara. Lalu ada hutan bakau atau mangrove, yaitu hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Contohnya kayak di pantai Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera bagian timur. Selanjutnya sebaran fauna di Indonesia. Indonesia bagian barat. Yang pertama Indonesia bagian barat. Persebaran hewan di bagian barat Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan khas dari Indonesia Barat yaitu siamang. Yang ini. Terus itu tuh kerang hitam yang berberitong. Terus ada ikan pesut. Ikan pesut itu lumba-lumbanya air tawar yang ada di Sungai Mahakam. Itu ikan pesut itu udah mulai punah. Terus ada di fauna tersebut sebagian besar mirip dengan fauna yang terdapat di benua Asia atau tipe hewan asiatis. Selanjutnya hewan di Indonesia bagian tengah. Persebaran hewan di bagian tengah Indonesia meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya yang well studied, Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Maluku. Hewan khas yang hanya dapat dijumpai di Indonesia yaitu anoa, kerbau kergil, terus babi rusa, terus ada komodo dan biawak, terus yang ini burung maleo yang terdapat di Sulawesi, Kepulauan Sulawesi. Yang terakhir ada Indonesia bagian timur. Persebaran hewan di bagian timur Indonesia meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Fauna di daerah ini antara lain mamalia yang berkantung seperti kanguru dan spurs yang juga terdapat di Australia. Karena barusan kalian udah mendengarkan materinya, sekarang ada kerja yang buat ngetes kalian memperhatikan atau tidak. Bentar. Gamenya tuh nanti tuh ada soal, terus ada kata-kata yang harus disusun sama kalian. Yang tahu tunjuk sana saya sebutnya. Tunjuk tangan. Mulai ya. 1, 2, 3. Adis nih. Siun gitu.
Ya. Ya. Mitigasi. Bulan. Aku ih. Siapa? Terima kasih Ibu. Ya, saya belum. Ih. Ini saya selanjutnya. Aku. Contoh tanam. Tasya. Tasya, Tasya. Kamu aku. Aku pengen jadi 12. Saya selanjutnya tumbuhan yang sangat tahan di lingkungan yang kering. Itu yang udah ada clue. Tina X. Siapa tuh? Susun aja. Kina.